Salam sejahtera untuk kita semua. Kami mahasiswa Universitas Negeri Medan dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia akan menjelaskan mengenai tenaga kerja asing Indonesia. Adapun penyampaian materi kami yaitu yang pertama, masuknya tenaga kerja asing Indonesia. Yang kedua, mengetahui kondisi tenaga kerja Indonesia itu sendiri. Yang ketiga, mengetahui dampak positif dan negatif tenaga kerja asing Indonesia. Dan yang terakhir, mengetahui alasan tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sebagai pekerja. Untuk itu saya akan menjelaskan untuk pertama kali apa itu tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dalam menggerakkan perekonomian suatu negara. Negara memerlukan tenaga kerja yang berkualitas karena elemen penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, bahwa pekerja berorientasi pada kesejahteraan sosial. Adapun pasar tenaga kerja di Indonesia tertuang pada pasal 28D ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dan memperoleh imbalan serta perlakuan adil dalam hubungan pekerja. Pengaturan tersebut sebagai landasan terhadap penggunaan tenaga kerja asing atau WNA yang masuk ke Indonesia terhadap kondisi pasar dalam negeri, kebutuhan investasi, kesepakatan internasional dan liberalisasi pasar bebas dengan berkaitan kepentingan nasional untuk memberikan perlindungan terhadap kesempatan tenaga kerja di Indonesia. Baiklah, perkenalkan nama saya Fitria dari Prodi Ilmu Ekonomi C, Istanbul 2019. Jadi saya menjelaskan di sini masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Konsep tenaga kerja diartikan sebagai penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, yaitu usia 15 sampai 65 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja merupakan setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang lain atau masyarakat. Tenaga kerja dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama itu tenaga kerja terdidik. Jadi tenaga kerja terdidik di sini adalah tenaga kerja yang memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi, misalnya dokter, guru, insinyur, dan sebagainya. Yang kedua itu ada tenaga kerja terlatih, di mana tenaga kerja ini yang memerlukan pelatihan dan pengalaman, misalnya sopir, montir, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada tenaga kerja terdidik dan terlatih, adalah tenaga kerja yang dalam pekerjaannya tidak memerlukan pendidikan ataupun pelatih terlebih dahulu. Demikian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Veronica. Setelah kita membahas bagaimana konsep tenaga kerja, sekarang mari kita bahas mengenai bagaimana kondisi tenaga kerja di Indonesia. Dari konsep tenaga kerja dapat kita simpulkan bahwa tenaga kerja adalah salah satu sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan yang memiliki etos kerja yang produktif, memiliki keterampilan, kreativitas, disiplin, dan profesionalisme, serta mampu memanfaatkan, menguasai, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun, dalam kenyataannya, tenaga kerja Indonesia yang saat ini belum dapat sepenuhnya menguasai ilmu pengetahuan yang terus berkembang, sehingga Indonesia mengalami kelangkaan tenaga kerja. Teman-teman, kelangkaan tenaga kerja yang dimaksudkan dalam hal ini adalah minimnya tenaga kerja ahli atau tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus pada beberapa sektor pekerjaan yang memiliki tingkat kesulitan kerja yang tinggi. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang kekurangan tenaga kerja ahli pada bidang pekerjaan tertentu. Hal ini yang menjadi faktor pendorong mengapa Indonesia banyak menggunakan tenaga kerja asing. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Monica Emberina Simanjunta. Nah, kalau tadi kita sudah mendengarkan penjelasan tentang bagaimana masuknya TKA ke Indonesia, sekarang saya akan menjelaskan tentang dampak dari masuknya TKA ke Indonesia. Nah, masuknya TKA ke Indonesia ini
dampaknya dapat kita lihat dari dua sisi. Yang pertama sisi negatif dan yang kedua sisi positifnya. Langsung saja, yang pertama yang akan saya jelaskan itu dampak negatif dari TKA masuknya ke Indonesia. Adanya peraturan pemerintah mengenai penggunaan tenaga kerja asing memang menuai banyak kontroversi di kalangan masyarakat. Hal ini karena mempertimbangkan kemungkinan dampak negatif yang bisa ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Nah, antara lain, yang pertama itu dampaknya adalah mempersempit kesempatan tenaga kerja lokal, dan yang kedua menjadi ancaman bagi tenaga kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih, dan yang ketiga menimbulkan peluang pengangguran. Oke, mari kita bahas satu persatu. Nah, dampak negatif yang sangat terasa yaitu adalah menyempitnya lapangan pekerjaan di dalam negeri kita ini. Hal ini karena jumlah tenaga kerja akan bertambah banyak jika tidak diimbangi dengan peningkatan usaha di dalam negeri, maka lapangan pekerjaan akan terasa semakin sempit. Nah, untuk yang kedua, dampak negatif dari masuknya TKA ke Indonesia itu tadi ada menjadi ancaman bagi negara kerja lokal yang tidak memiliki keterampilan lebih. Nah, bagi kita yang tidak memiliki keterampilan lebih, tentunya akan lebih banyak lagi tersaingi, lebih banyak saingan untuk masuk dalam pekerjaan. Nah, kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia menjadi ancaman tersendiri bagi tenaga kerja lokal, terlebih yang tidak mempunyai keterampilan sama sekali. Jika tidak diasah, maka tenaga kerja lokal tidak akan bisa bersaing dengan tenaga kerja asing. Selanjutnya, yang ketiga itu adalah menimbulkan peluang pengangguran. Nah, kita tahu di negeri kita ini sudah banyak sekali tingkat pengangguran ya. Hadirnya tenaga kerja asing apabila tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan, maka hanya akan menimbulkan banyaknya pengangguran. Sebagai satu solusi, maka penambahan lapangan pekerjaan harus pula dilakukan. Oke. Nah, itulah beberapa dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari masuknya tenaga kerja asing di Indonesia. Selain beberapa poin yang sudah saya sebutkan tadi, masih ada beberapa dampak lain loh yang ditimbulkan yang tidak kita sadari sama sekali. Saat ini Indonesia telah menjadi salah satu perekonomian terbesar dan pasar dengan potensi terbesar di dunia. Indonesia juga telah bertransformasi menjadi destinasi yang menawarkan semakin banyak opsi menarik bagi penduduk lokal untuk bekerja di kota lain dan bagi orang asing untuk bekerja di negara lain. Sebagai perusahaan yang melakukan ekspansi dan membutuhkan banyak talenta di tenaga kerja, perusahaan memiliki dua opsi jika menyangkut kegiatan operasional mereka di Indonesia. Nah, di antara lainnya, yang pertama itu memperkerjakan orang asing dengan keahlian khusus, dan yang kedua, merekrut penduduk lokal untuk memenuhi permintaan. Nah, baiklah teman-teman, kalau tadi saya sudah menjelaskan dari bagian dari dampak negatif masuknya TKA ke Indonesia. Masuknya TKA ke Indonesia ini memiliki dampak positif juga bagi negeri kita ini. Nah, langsung saja beberapa dampak positif yang ditimbulkan karena adanya tenaga kerja asing di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu adalah masuknya ilmu teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan. Dan yang kedua, pembangunan suatu bidang menjadi lebih cepat. Dan yang ketiga, adopsi teknologi baru cepat terjadi. Yang keempat, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia. Yang kelima, memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Nah, mari kita bahas satu persatu ya, teman-teman. Yang pertama ada masuknya ilmu dan teknologi baru di sebuah bidang pekerjaan. Dengan adanya tenaga kerja asing, maka kita akan mendapatkan ilmu baru dari sebuah bidang pekerjaan yang mereka bawakan terhadap negeri kita. Ilmu baru ini bisa
kita dapatkan dari tenaga kerja asing yang mungkin biasa dilakukan di negara asalnya. Dengan adanya ilmu baru ini, maka menambah inovasi di Indonesia. Tidak hanya ilmu baru saja, namun juga teknologi baru. Tenaga kerja asing membawa teknologi yang digunakan dari negara asalnya untuk diterapkan di Indonesia. Hal ini akan sangat menguntungkan apabila tenaga kerja asing berasal dari negara maju di bidangnya. Nah, begitu ya teman-teman. Lalu yang kedua itu ada pengembangan suatu bidang menjadi lebih cepat. Nah, pengembangan suatu bidang pekerjaan ini sangat didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan ahli. Penggunaan tenaga kerja asing yang sudah berpengalaman di suatu bidang akan dapat menjadi sarana pengembangan yang baik di suatu bidang pekerjaan, dan pengalaman yang baik bisa ditularkan untuk orang-orang lokal Indonesia. Baiklah, untuk yang ketiga yaitu adopsi teknologi baru cepat terjadi. Adopsi teknologi akan mudah dilakukan apabila tenaga ahli di bidangnya. Teknologi dari negara maju akan mudah dilakukan apabila didukung oleh seseorang yang berpengalaman, apalagi dari negara yang asal teknologinya itu sangat bagus, begitu. Kemudian yang keempat, terjadinya peningkatan investasi di Indonesia. Nah, dengan adanya tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia ini, maka diperkirakan akan adanya peningkatan investasi di Indonesia. Hal ini juga didapatkan dari hasil perekrutan tenaga kerja asing tersebut. Baiklah, yang terakhir itu memicu produktivitas tenaga kerja lokal. Nah, persaingan tenaga kerja asing dan lokal pastinya akan memicu semangat tenaga kerja lokal untuk terus memacu dirinya agar dapat tetap bertahan dalam persaingan. Baiklah teman-teman, nah itulah beberapa dampak positif mengenai masuknya tenaga kerja asing ke wilayah negara Indonesia. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Adapun alasan-alasan mengapa tenaga kerja asing dapat bekerja di Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama adalah kondisi pasar. Dikarenakan masih kurangnya pengetahuan rakyat Indonesia tentang ekspor, sehingga masih dibutuhkannya tenaga kerja asing. Yang kedua adalah kebutuhan investasi. Masih banyaknya para pelaku usaha di Indonesia yang memiliki keterbatasan modal, sehingga mereka membutuhkan pasokan dana dari negara lain atau pengusaha dari luar negeri yang memberikan syarat di perusahaan tersebut harus ada tenaga kerja asing yang berkompeten. Adapun yang ketiga adalah kesepakatan internasional. Seperti yang kita ketahui, Indonesia melakukan kerjasama ekonomi dengan negara-negara lain seperti contohnya ASEAN maupun MEA. Adapun yang terakhir adalah liberalisasi kerja pasar, yang mana berasal dari kata liberal yang berarti bebas, sehingga para pelaku usaha diberikan kebebasan dalam memilih tenaga kerjanya. Seperti itu, terima kasih. Baiklah, kami dari Fakultas Ekonomi Prodi Ilmu Ekonomi dari Universitas Negeri Medan sebagai kelompok 6 dari mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia mengucapkan terima kasih kepada para audiens. Semoga penyampaian materi kami ini dapat membantu para audiens untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang tenaga kerja asing di Indonesia. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.